Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Nopriadi SKM MS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Pak Sekretaris Komisi banyak pantunnya, saya awali pulang dulu dengan pantun. Di Institut Teknologi Mitra Agama ya. Banyak lulusannya yang pakai kopel. Hati senang, sungguh bahagia. Orang tua pun merasa bangga. Pantun yang kedua. Kampus Mitra Agama, kampus idaman. Tempat belajar para cendekiawan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nogales yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aspen II, Bapak Koharudin. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nogales yang juga diwakili oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nogales. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina, pengurus dan pengawas yayasan, kemudian Bapak Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 beserta jajaran dan Sekretaris serta anggota Senat Institut Teknologi Mitra Agama di Kota Duri yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ketua Visi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Apisi Riau. Ya, itu juga lah mengenal Pak Imran Hasan sejak tahun 97 dan sampai saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis dan para pimpinan perguruan tinggi yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dr. Imran Hasan yang hadir bersama-sama kita. Ada dari Azura, ada yang dari Gusti Pekanbaru, dari Hil, Pak Zulfikar, alhamdulillah, dan Bapak Ibu semua, para undangan, tentunya turut berbahagia pada hari ini. Dan yang kami muliakan, para orang tua keluarga tercinta dari para wisudawan, wisudawati yang sudah pada hari ini berjumlah 61 orang. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di auditorium Institut Teknologi Mitra Agama yang megah ini. Saya sungguh berbahagia dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian teknologi Mitra Agama. Tepuk tangan. Saya sering sekali menghadiri wisuda itu diadakan di hotel. Kadang-kadang saya tidak tahu di mana alamat kampusnya. Sekarang kita mengadakan wisuda di gedung milik sendiri. Ini merupakan suatu kebanggaan dan
mudah-mudahan ini tetap dilanjutkan. Kemudian kita berdoa bersama semoga Institut Teknologi Mitra Agama ke depan semakin maju berkembang dan dengan tambahan program studi yang tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, para wisudawan-wisudawati yang terpilih dan terpelajar yang sedang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini kita menyaksikan acara wisuda pada para lulusan Institut Teknologi Mitra Agama yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan akademis mereka. Tentunya ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, buah dari kesabaran, serta semangat juang yang tidak hentinya, serta adanya dukungan doa dari banyak pihak, terutama orang tua tercinta, keluarga yang senantiasa memberikan pengorbanan, mendoakan, dan bahkan mungkin meneteskan air mata untuk kesuksesan anak-anak kita tercinta, suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, para saudara-saudawati yang berbahagia, izinkan saya selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah Provinsi Riau atau yang dikenal dengan wilayah tugas LLDP yang dulu namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Kopertis berubah nama sejak tahun 2018, berubah nama menjadi LLDP, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang tidak hanya melayani pendidikan tinggi swasta, tetapi juga melayani pendidikan tinggi negeri. Tapi ke depan, sepertinya arah pemikiran dan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi tanggal 19 November sekitar 2 minggu yang lalu, atau kurang bahkan dari 2 minggu yang lalu, Bapak Menteri menyampaikan idenya ke depan LLDP se-Indonesia mulai LLDP 1 sampai 17 akan fokus melakukan, memberikan pelayanan, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada perguruan tinggi swasta. Jadi seperti LLDP swasta, seperti halnya Kopertis dulu, itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, sehingga PTN bisa langsung berurusan PDH sebagaimana dulu tahun 2018 dan sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Wisudawan hari ini berjumlah 61 orang yang terdiri dari lulusan D3 Manajemen Informatika 49 orang, oleh berdiri yang 49 orang lulusan D3 Manajemen Informatika. Kita melihat wajah-wajah yang sedang berbahagia. Baik, terima kasih. Ini prodinya sudah terakreditasi baik dan institusinya juga sudah terakreditasi baik. Boleh, duduk Mas. Kemudian lulusan program studi teknik komputer, juga program diplomatika, jumlah yang sudah adalah 12 orang. Silakan berdiri. Alhamdulillah. 12 orang. Nah, ini prodinya juga sudah terakreditasi baik.
Semua prodi yang ada di Institut Teknologi Mitragama, dari baik akreditasinya, semoga ke depan skor akreditasinya lebih baik lagi ataupun unggul. Boleh ulangan. Kalau kita tekadkan, kita upayakan semaksimal mungkin, insya Allah cita-cita dan harapan itu akan dapat diwujudkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lihat lagi ada 3 di program studi S1 yang hari ini belum ada wisuda ya, Pak Rektor, tetapi juga sudah terakreditasi baik. Nah, ini bagus. Jadi program studinya sudah ada, sudah berjalan proses perkuliahan, mudah-mudahan tahun depan sudah mewisuda dan akreditasinya juga lebih baik lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menghimbau bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga yang pendidikan tinggi yang senantiasa memfasilitasi upaya peningkatan mutu perguruan tinggi swasta di Indonesia, agar kita memiliki daya saing sebagaimana halnya perguruan tinggi negeri lainnya. Bahkan tidak jarang saat ini perguruan tinggi swasta kualitasnya lebih baik daripada perguruan tinggi negeri, baik program studinya maupun institusinya. Kita doakan bersama semoga Institut Teknologi Mitragama bisa lebih terdepan dalam kualitas dan mutu perguruan tinggi dan program studinya. Caranya adalah kita tingkatkan kualitas dosen, sumber daya manusia. Tadi Pak Rektor mengatakan ada beberapa dosen yang sedang melanjutkan program S3. Kemudian juga perlu melakukan akselerasi percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Yang saat ini 9 orang yang sudah menjabat fungsional lektor adalah 9 orang. Semoga yang 9 ini tahun depan atau beberapa tahun ke depan mudah-mudahan sudah naik menjadi lektor kepala dan guru besar. Saat ini keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek yang ditandatangani oleh Pak Menteri Nadiem Makarim sebelumnya tanggal 11 Oktober 2024 ada tunjangan kinerja dosen bagi dosen yang bekerja di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi. Semoga ini dengan adanya tunjangan kinerja dosen ini dapat memotivasi semua dosen, baik dosen PNS maupun dosen swasta, untuk berlomba-lomba mempercepat kenaikan jabatan fungsional. Untuk rektor kepala, tunjangan kinerjanya di luar gaji itu 19.283.000. Sebelumnya di SK itu cuma 10.350.000. Laksanaannya 2 kali gaji dengan surplus. Lektor kepala 10.900.000, lektor 8.800.000, asisten ahli 5.075.000. Pada tanggal 19 November lalu, saya mengusulkan kepada Pak Menteri semoga tukin ini juga diberikan kepada dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta dan juga statusnya non PNS. Mudah-mudahan ada anggaran dari pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja dosen, karena dosen negeri, dosen swasta sama-sama turut mencerdaskan anak bangsa. Dulu Serdos asumsi kita semua seolah-olah hanya akan diberikan pada dosen PTN atau dosen PNS. Ternyata saat ini tunjangan Serdos, dosen negeri dan swasta sama besarnya.
diterima oleh dosen, baik mungkin itu swasta. Pertengahan tahun 2024, LLDP wilayah 17 memiliki anggaran 57 miliar. Hanya 1,3 miliar untuk biaya operasional. Sisanya adalah tunjangan dosen yang berjumlah 2.200 orang. Dari 5.000 orang, 5.100 dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Di LLDP wilayah 17, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau terdapat 98 perguruan tinggi swasta. 70 perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau dan 28 perguruan tinggi swasta yang ada di Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan sebagainya. 28 PTS. Dari 98 PTS tersebut terdapat 600 perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, dan 135.000 mahasiswa yang kuliah di PTS Riau dan Kepulauan Riau, 5.100 dosen yang bekerja di PTS Riau dan Kepulauan Riau. Dari 5.100 ada 2.200 dosen yang sudah menerima sertifikasi dosen melalui LLDP wilayah 17. Tepuk tangan untuk semua dosen. Jadi LLDP wilayah 17 di samping berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta sehingga memiliki daya saing ya, secara nasional, juga mengurus administrasi, dosen, dan tenaga kependidikan yang ada di PTS. Kenaikan pangkat jabatan fungsional dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa ada 90 dosen PNS DBK dipekerjakan di PTS perguruan tinggi swasta. 90 itu tersebar di beberapa perguruan tinggi swasta. Dan saat ini kami melihat agak terjadi penumpukan di satu buah PTS. Saya lagi kerja, jangan ditelepon ya. Tolong ya, jangan telepon saya. Saya lagi kerja, jangan telepon ya, tolong ya. Tolong jangan telepon ya. Satu-satunya perguruan tinggi yang unggul di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu, yaitu Universitas Islam Riau. Ini satu-satunya yang mewakili. Tapi kalau di Sumatera Utara itu ada beberapa universitas yang jauh. Karena baru berdiri 1 tahun saja, ya, baru 1 tahun. Dan saya baru diamanatkan sebagai kepala LLDP wilayah 17 baru lebih kurang 4 bulan 1 minggu. Jadi selama 9 bulan sebelumnya itu dijabat oleh PLT, Kepala LLDP wilayah 10 Sumatera Barat dan Riau Kepulauan Riau, yang sekarang dimekarkan menjadi wilayah 10 itu Sumatera Barat dan Jambi. Wilayah 17 itu di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah 1 Medan, Sumatera Utara. Wilayah 2 itu di Palembang, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Itu 4 provinsi masih. Dan cukup banyak universitasnya, lebih dari 250 perguruan tinggi. Wilayah 3 itu DKI. DKI itu juga banyak sekali, lebih dari 300 perguruan tinggi. Wilayah 4 itu Jawa Barat, lebih banyak lagi, 400 lebih perguruan tinggi. Nampaknya Pak LLDP wilayah 4 mau mengeluarkan, tetapi langsung diskon oleh Pak Menteri Maritim. Jadi kayaknya untuk 5 tahun ke depan LLDP wilayah 17 adalah LLDP yang terakhir. Jadi tidak ada pemekaran lagi ke depan. Jadi alhamdulillah berkat perjuangan para tokoh pendidikan yang ada di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, pemerintahan daerah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta para pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta APTISI Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kita alhamdulillah sudah berhasil memperjuangkan
pemekaran LLDT wilayah 10 menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah 10 dan wilayah 17. Tonggak penting yang menandai akhir dari sebuah perjalanan penuh perjuangan dan merupakan awal dari petualangan yang baru. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan, momen untuk merayakan kerja keras. Berkat ketekunan, proses pembelajaran yang dilalui dan pengorbanan yang saudara semua telah lalui bersama. Ingatlah bahwa sukses pada hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Sukses hari ini terbentuk dari dedikasi, kerja keras, kerja cerdas, usaha yang tidak kenal lelah, fighting spirit, dan cintailah pada apa yang sedang saudara lakukan saat ini dan yang akan dilakukan ke depan. Dengan ijazah di tangan, saudara bukan hanya memiliki tiket menuju masa depan yang lebih baik, tetapi juga sarana untuk mengubah dunia kerja. Saudara adalah individu yang berpendidikan dan terpelajar. Maka gunakanlah bekal ini untuk memberikan dampak positif pada lingkungan kerja dan masyarakat sekitar saudara. Ingat sejenak di dunia ini. Ilmu dan dekat jadikan pegangan. Saya ulang. Ilmu dan tekad jadikan pegangan. Masa depan cerah, insya Allah menanti. Kain bernama si kain katun. Kalau menjahit elok rupanya. Janganlah selalu sopan dan santun. Dimanapun nanti saudara berada. Setengah tidak pantun bisa untuk makan durian dengan sampai kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Sekda Bengkalis kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Toharudin SH MSI kami persilakan. Dan berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan Bupati Bengkalis, izinkan saya menyampaikan salam dan rahmat dari Bupati Bengkalis yang bekas nanti SNB semoga tidak dapat bersama kita dalam acara hari ini karena ada waktu bersama Bupati Bengkalis ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya Bupati Bengkalis tugas kami untuk hadiri acara ini dan sekaligus membacakan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Haji Isno Sakirin. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama, ada Kadis perizinan. Silakan berdiri Pak, berkenan. Nanti kalau mau izin ke bapaknya. Ada tadi ada Kadis perikanan ya. Kadis Naker akan mewakili para pejabat, administrator, pengawas, juga kepala lembaga layanan pendidikan tinggi LLDT wilayah 17 Provinsi Riau dan Ketua Riau Bapak Dr. Haji Nopriadi SKM MKes, selamat datang Pak. Juga Ketua FTC Provinsi Riau Bapak Dr. Insinyur Indra Hasan MT. Juga Ketua Yayasan Pendidikan Mitra Agama Bapak Haji Abdul Ghani. Juga Dr. Haji Fidel Wadi. Bapak Chandra Surya Eskom, Emkom Rektor Institut Teknologi Mitra Agama Duri, beserta segenap sivitas akademika dan staf, para pimpinan BUMN, dunia usaha, dunia kerja, pimpinan perguruan tinggi, serta kepala sekolah yang hadir, Camat Mandau,
Camat Batu Selatan, Camat Pinggir, dan Camat Ladang Mondau ada mewakili. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Mandau, para orang tua atau wali dari wisudawan, wisudawati, adik-adik kami para wisudawan, wisudawati, hadirin para undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat kudrat dan rahmat-Nya kita dapat hadir sempurna sidang senat terbuka sudah Ketua Institut Teknologi Mitragama Nuri tahun 2024. Selawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan kita pagi ini, siang ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Galis memberikan ucapan selamat dan tahniah kepada 61 wisudawan dan wisudawati yang telah sukses menyelesaikan pendidikan tinggi Institut Teknologi Mitragama Nuri ini. Kami yakin apa yang saudara-saudari raih hari ini selain dari berkat serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa serta doa yang kuat lagi hebat dari orang tua. Keberhasilan ini juga tentunya wujud kerja keras serta pengorbanan yang telah saudara-saudari lakukan selama ini. Kami doakan semoga kesuksesan ini dapat membawa semangat serta motivasi baru bagi saudara-saudari semua untuk lebih sukses, maju dan sejahtera ke depannya. Para wisudawan, wisudawati, hadirin serta undangan yang kami banggakan. Meskipun saudara-saudari telah menyelesaikan pendidikan, kami berpesan tetaplah mencintai ilmu. Hadapilah perkembangan zaman dan persaingan dengan terus belajar, baik secara formal dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun non formal melalui pelatihan, bacaan dan sertifikasi. Kuasailah setidaknya satu spesialisasi dalam profesi yang telah mampu menjadikan Anda memiliki diferensiasi dengan orang lain. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini telah membuat begitu banyak tuntutan baru di segala sektor kehidupan, tidak terkecuali bagi seluruh lulusan perguruan tinggi yang harus siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang telah mengarah kepada era CICT 5.0. Artinya, saudari-saudari harus siap memenuhi standar-standar tertentu yang secara otomatis muncul seiring dengan datangnya globalisasi. Apabila saudara-saudari tidak ingin terlindas oleh gelombang kemajuan zaman yang terus berkembang pesat saat ini. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada rektor dan seluruh dosen, staf serta segenap sivitas akademika Institut Teknologi Mitragama Nuri yang telah berkontribusi besar dalam mentransferkan seluruh ilmu melalui proses pendidikan tinggi, sehingga anak didiknya dapat diwisuda pada hari ini. Semoga saudara-saudari menjadi generasi muda milenial berpotensi dan tetap menjadi aktor pembangunan yang bisa memberi kemajuan dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, mengenai beasiswa untuk dosen doktor terus 3, insyaallah nanti akan kami sampaikan kepada atasan atau bupati. Mudah-mudahan sesuai regulasi dan dana yang tersedia. Tentunya bupati sangat mendukung untuk kemajuan sumber daya manusia, khususnya
dosen di Kabupaten Kalis. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi kita semua. Ada juga pantun, Pak. Pohon bidara tepi berigi, tumbuh subur, batang berduri. Jadilah saudara generasi berpotensi. Ciptakan peluang kerja, selalu berinovasi. Disuruh tak bertepuk tangan, saya ulang satu kali dia. Di kota Duli tempat bertemu, bersama teman duduk berbincang. Jangan berhenti menuntut ilmu, karena zaman terus berkembang. Segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kalis Asmarni, terima kasih. Penyerahan cenderamata kepada Bupati Bengkalis yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang mewakili, Kepala LLDP Wilayah 17, Ketua APISI Provinsi Riau, diserahkan oleh Rektor dan Ketua Yayasan Pendidikan Mitra Agama. Kepada Bapak kami mohon mengambil tempat. Tadi dari sini Pak 1 2 ya lagi. Oke. Oke Pak 1 2 ya lagi Pak 1 2. Oke. Oke, sini Pak 1 2. Sekali lagi Pak 1 2. Oke. Oke, boleh 1 2. Oke. Pada masanya. Pada masanya. Biar dia pada masanya. Oke Pak 1 2 3 1 2. Oke Pak. Oke, 1 2. Oke Pak. Betul cek lah Pak. Oke 1 2. Oke Pak. Oke.
Pelaksanaan Perguruan Tinggi Institut Teknologi Mitra Agama. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian sidang Senat Perguruan Tinggi Institut Teknologi Mitra Agama pada hari ini Sabtu tanggal 30 November 2024 dengan acara pelantikan dan wisuda kedua jenjang pendidikan Diplomatika tahun 2024 telah dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan segala kemudahan dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Prosesi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba